Previously on Fear the Walking Dead. Our microbe, they don't know, but it's spreading. People are killing. Talk to your father. We're all... What the hell is happening? Setelah kejadian yang menimpa Kelvin, kemudian mereka bertiga bergegas pergi dari lokasi tersebut. Saat Maddie menghubungi Alicia, Alicia sedang berada di rumah pacarnya Matt. Kemudian mereka menjemput Alicia di rumah Matt, dan mereka menemukan bahwa Matt sakit karena bekas gigitan. What are you doing? Is that a bite? Setelah itu, mereka pulang ke rumah dan meninggalkan Matt sendirian. Setelah sampai di rumah, Travis memutuskan untuk menjemput mantan istrinya Liza dan anaknya Chris. Tiba-tiba Nick sakit karena sudah beberapa hari Nick sudah tak memakai obat terlarang. Kemudian Maddie memutuskan untuk mengambil obat Oxycontin yang disita dari sekolah. Saat mengambil obat, tiba-tiba Tobias datang dan mengejutkan Maddie, karena Tobias ingin meminta pisau milik Tobias yang disita Maddie. Oh my god. Hello, Missy. Can I have my knife back? Thank you. Di sisi lain, Alicia mencoba pergi untuk menjenguk Matt. Kemudian Nick menghalangi niat Alicia dan Nick mengalami kejang dan muntah, sehingga membuat Alicia mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah Matt. Setelah Maddie dan Tobias mengambil obat dan beberapa persediaan, dan saat mereka hendak pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh kepala sekolah yang telah berubah menjadi zombie. Setelah berhasil melumpuhkan zombie kepala sekolah, mereka segera pergi dari sekolah tersebut dan mengantar pulang Tobias. Local neighborhood watch programs are being established in many neighborhoods throughout the city. Just to buy us until this is over. This doesn't end. Singkat cerita, Maddie sampai di rumah dan membawa obat Oxycontin untuk Nick. Travis yang pergi ke rumah mantan istrinya Liza, kemudian mencari putra mereka Chris. Akhirnya mereka menemukan Chris dalam protes massa terhadap polisi yang menembak seorang pria tunawisma yang terinfeksi. Saat kerusuhan, kemudian mereka berlindung di toko tukang cukur milik Daniel Salazar dan istrinya Griselda dan putrinya Ophelia. Di saat mereka melarikan diri dari kerusuhan, sebuah penyangga roboh mengenai Griselda dan melukai kakinya. Kemudian mereka membawa Griselda untuk segera pergi dari lokasi tersebut dan bergegas pergi menuju ke rumah Maddie. Di sisi lain, Maddie, Nick, dan Alicia melihat tetangganya yang terinfeksi bernama Tuan Dawson menyerang istrinya. Tidak lama kemudian, Tuan Dawson berjalan menuju rumah mereka. Lalu mereka pergi ke rumah tetangga mereka bernama Susan dan Patrick Tran untuk mengambil senapan. Tidak lama kemudian, Travis dan kelompoknya tiba di rumah, di mana dia diserang oleh Tuan Dawson. Tanpa pikir panjang, Daniel menembak Tuan Dawson dengan senapan yang dibawa Maddie yang dia dapatkan dari rumah tetangganya. Sementara itu, Alicia nyaris tergigit oleh Nyonya Tran yang terinfeksi dan Chris menyelamatkan Alicia. Keesokan harinya, Maddie mencoba untuk membunuh Nyonya Tran, tetapi dihentikan oleh Travis. Travis berpendapat bahwa Nyonya Tran mungkin masih bisa diselamatkan. Tidak lama kemudian, Tuan Tran tiba di rumah dari sebuah perjalanan dan hampir digigit oleh Nyonya Tran. Tiba-tiba tentara datang dan menembak Nyonya Tran. Petugas Moyer mengamankan lingkungan dengan pagar pembatas dan menerapkan jam malam yang ketat. Petugas Moyer memberitahu penduduk bahwa mereka berada di salah satu dari 12 zona aman di selatan pegunungan San Gabriel. Kemudian petugas Moyer memanggil Travis dan memintanya untuk meyakinkan tetangganya bernama Doc untuk melakukan pemeriksaan kesehatan wajib. What's going on? Hitch her up and tell that guard that you're gonna be okay. Show him that you're okay.
Saat Chris sedang duduk di atas genteng, sambil merekam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi dalam 9 hari sejak petugas militer mengambil alih, tiba-tiba Chris melihat sinyal cahaya yang dipancarkan dari sebuah rumah di luar zona aman. Dan Chris menyampaikan informasi tersebut kepada Travis dan Maddie. Atas dukungan Maddie, Travis memberitahu Moyer tentang sinyal tersebut. Sementara itu, Maddie menyelinap keluar zona aman dan menemukan bahwa tentara telah membunuh orang yang tidak terinfeksi. Liza memberikan bantuan medis kepada warga di lingkungan sekitar. Dr. Exner, seorang dokter pemerintah, memuji keterampilan keperawatannya dan meminta bantuan untuk merawat warga di masyarakat. Dr. Exner merekomendasikan Griselda menjalani operasi di rumah sakit terdekat dan Daniel bersikeras untuk ikut bersama istrinya. Dr. Exner juga memeriksa Nick setelah Liza memberitahu bahwa Nick adalah seorang pecandu. Setelah pulang ke rumah, Maddie menceritakan kepada Daniel atas penemuannya di luar zona aman. Kemudian Daniel meminta Maddie untuk menjaga Ophelia jika dia dan Griselda tidak kembali dari rumah sakit. Nick menyedot morfin dari tetesan morfin tetangga yang sakit. Nick juga mengacak-acak rumah tetangga yang kosong untuk mencari obat-obatan. Mengetahui hal itu, Maddie marah dan memukulinya. Setelah dia menyadari Nick telah berbohong kepadanya. Saat malam hari, tentara tiba untuk membawa Griselda ke pos komando setempat untuk operasi. Mereka juga membawa Nick karena Nick adalah seorang pecandu. Kemudian Travis pergi ke atas genteng. Travis melihat seseorang memberi sinyal cahaya di luar zona aman. Tidak lama kemudian, suara tembakan terdengar dari rumah tersebut dan diikuti oleh kegelapan. If you find this, I love you. Bisa disimpulkan bahwa tentara telah menembaki orang-orang yang masih hidup yang berada di luar zona aman. Liza menemani Dr. Exner ke pos komando untuk membantu merawat pasien. Dr. Exner menjelaskan bahwa mereka menidurkan siapapun yang memiliki bekas gigitan sebagai tindakan pencegahan. Ketika Griselda meninggal karena shock septik, Liza menembak kepalanya untuk mencegah penghidupan kembali. Daniel dan Ophelia menangkap tentara bernama Adam dan menginterogasinya tentang keberadaan Griselda dan Nick. Daniel diam-diam menyiksa Adam untuk mengungkapkan bahwa Griselda dan Nick berada di pos komando 2 mil jauhnya dan bahwa militer berencana untuk mengevakuasi daerah tersebut pada jam 9 pagi, di mana pada saat itu semua tahanan di pos komando akan dibinasakan. Dia juga mengungkapkan bahwa militer mengurung 2.000 warga sipil di arena lokal setelah orang-orang mulai berbalik dan menginjak-injak satu sama lain. Travis memperingatkan Moyer bahwa komunitas akan memberontak jika Nick, Liza, dan Griselda tidak segera kembali. Moyer menyerah dan membawa Travis ke pusat komando dengan satu tim tentara. Di tengah perjalanan mereka membatalkan misi dan kembali ke zona aman setelah kehilangan tentara karena serangan zombie. Maddie dan Travis memberitahu Alicia dan Chris bahwa mereka akan segera berangkat ke gurun. Adam meyakinkan Travis untuk melepaskannya setelah memberitahu Travis di mana harus menemukan keluarganya di pos komando. Daniel memimpin kawanan zombie dari arena langsung ke pos komando. You should save your ammunition. Oh my god. Oh my god. Saat kekacauan pecah, Travis dan kelompoknya menyusup ke pos komando. Helikopter evakuasi untuk Dr. Exner dan lingkungannya meninggalkan pos komando karena tempat tersebut sudah dikepung oleh kawanan zombie. Nick dan tahanan lainnya bernama Strand melarikan diri dari sel induk mereka, tetapi mereka terpojok oleh kawanan zombie. Tidak lama kemudian, kelompok Travis datang dan menyelamatkan Nick dan Strand dengan bantuan dari Liza. Liza menjelaskan kepada Daniel bahwa istrinya sudah meninggal. Saat mereka melarikan diri, Adam mencoba membunuh Daniel, tetapi Adam dengan sengaja menembak Ophelia.
Andy. Kemudian Travis secara brutal memukuli Adam hingga babak belur. Kemudian kelompok Travis berlindung di perkebunan tepi laut milik Strand. Strand memberitahu Nick bahwa dia berencana melarikan diri ke kapal besar yang ditambatkan di tengah laut. Di pantai, Liza menunjukkan Maddie bekas gigitan di tubuhnya dan meminta Maddie untuk menembaknya. Setelah Travis mengetahui hal itu, Travis kemudian menembak Liza. Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita singkat Fear the Walking Dead bagian 2. Semoga kalian terhibur. Kami undur diri, sampai jumpa di season selanjutnya.